untuk menyelesaikan stresor itu sebenarnya yang diperlukan adalah informasi. Iya. Informasi yang secukupnya untuk memutuskan apakah si stresor itu beneran stresor atau enggak. Dan kebanyakan stresor itu kan sebuah masalah ya. Yang menurutku juga sebuah masalah itu adalah persepsi kita gitu. Apakah kita mempersepsikan itu sebagai sebuah masalah? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan yang itu Aldi. Yang itu Danti. Dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Temukan dirimu, ketemu lagi dengan temukan dirimu. Ya, oke. Selamat datang di episode ke-35 dengan judul Berdamai dengan Stres. Stres. Kenapa kita ngomongin stres? Bentar, aku jadi penasaran. Roma Irama tuh punya lagu judulnya Kenapa Stress. jadi Roma Irama? Nggak tahu, soalnya it just sounds like this is something yang dia suka kadang punya lagu gitu. Oke, selagi kamu mencari, saya mau cerita dulu nih sama teman-teman yang pada nonton atau dengerin. Jadi selama bulan September, tema podcast Temukan Dirimu adalah tentang kedamaian. Tell you what, I was right. Oh my god, serius Dia ada? punya lagu single namanya Stress, dia punya album Stress. Oke. Jadi Tahun 93. Oke. Tapi kita nggak akan ngomongin album itu kan? Nggak. Kita akan ngomongin seputar bagaimana menghadapi stres dengan penuh kedamaian. Karena September ini temanya adalah damai. Tapi sebelum kita ngomongin damai, kayaknya tetap sih kita mesti ngomongin dulu sebetulnya stres itu apa sih? Ya kamu yang lulusan psikologi coba. Kenapa jadi gue? Disclaimer guys, saya kuliah sampai S1 saja psikologi, nggak nerusin. Jadi kalau ada yang salah mau dimaafkan ya. Jadi gini, apa sih? Oke, stres. Jadi mikir. Lulusnya bener gak sih dulu? Lebih tepatnya mengingat-ingat karena banyak banget yang dipelajari. Gini, kalau dari apa yang kira-kira nyantel di kepalaku, apa sih yang dibahas tentang stres waktu kuliah? Stres itu dibahas sebagai persepsi kita terhadap suatu hal. Hal itu apakah bisa apa aja, tapi kalau kita menganggap hal itu membuat kita stres, ya hal itu menjadi stresor. Istilah ilmiahnya kalau nggak salah itu. Tapi sebetulnya hal itu kalau dilihat berdiri sendiri sebetulnya netral. Kayak mungkin misalnya tagihan bulanan. Makanya langsung beda. I know. Udah dibayar kemarin, udah dibayar. Iya, thank you sayang, makasih. Saya juga punya tagihan bulanan. But yeah, it hit close home to us. And to a lot of people. Probably a lot of people juga gitu. Tapi tagihan bulanan is tagihan bulanan kan? Namanya pun tagihan bulanan. Setiap bulan dia akan datang, gak peduli kita lagi baik-baik saja atau tidak, apakah kita lagi tidak happy pandang bulu atau kita lagi stres. Sekarang tinggal kita ngadepinnya gimana nih? Apakah kita anggap itu sebagai yang membuat kita stres sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, pusing, cari amit-amit jangan sampai cari pinjol kanan kiri ya guys. Oh Tuhan. No, pasti ada jalannya kok. Nah itu. Tapi apakah kita mau menghadapinya dengan ya oke, this is tagihan bulanan, let's figure out bagaimana cara melunasinya dengan tidak menciptakan masalah baru. Menghela napasnya berat sekali kayaknya Bapak Aldi ini. Enggak keinget tagihan bulan depan. Ya, but again, itu kan cara kita menghadapinya. Oke, tagihan bulan ini sudah lunas, tagihan bulan depan akan datang. Selama bulan ini marilah kita cari cara untuk dapat membayar tagihan bulan depan. Bukan begitu teman-teman? Ya, stres. Tapi aku juga mau ini kali mau bilang, ya pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya dari semua hal kan. Jadi ya stres pun termasuk salah satu dari itu gitu. Kayak ada positif stres, ada negatif stres gitu kan. Kayak stres positif gitu, misalnya I don't know, kayak tapi aku punya feeling orang akan ada yang disagree, ada yang gak setuju sama hal-hal kayak gini gitu. Kayak misalnya stres positif itu kayak kita mau ngobrol di depan umum.
Atau gitu mau rekaman podcast ini? Dulu iya. Iya kan? Dulu iya. Dulu waktu episode pertama yang kita cuman, padahal waktu itu kita nggak nongol di kamera loh, kita cuman voice kan waktu itu cuman suara. Itu kayak stres banget, apa duluan yang dipencet? Skripnya udah jadi belum? Judulnya apa? Terus apa posternya gimana? Bikin reels? Bikin reels belum ya? Belum. Yang waktu kita pindah ke akhirnya mau pakai kamera, kamu stres gak? Lumayan. Kenapa? Aduh jelek banget gitu ya? Gini, kayak sekedar info ya, ini dulu meja tidak serapih ini. Namanya juga satu meja dipakai berdua ya, kayak barang siapa ada di mana yang kayak wah, and then but that's how we dealt with it kan. Stres bahwa oke, mejanya harus cakep nih, mau dipampangin di kamera gitu kan untuk pemirsa seluruh dunia. Maybe it has the potential of being seen. I mean, it has, if it's on YouTube, there's a high propensity a lot of people are gonna see it. But anyway, how do we deal with it? Oke, apa yang harus dilakukan? Meja mesti dirapiin, mulai dari mana? Isi-isi atas meja ada nggak yang bisa diumpetin di laci? Lacinya penuh atau enggak? Bongkar laci, ternyata isinya barang-barang yang bisa dibuang semua, kan gitu. Tada. Iya, of course. Ya itu positif stres. Positif stres. Positifnya adalah kita jadi beberes. Atau kayak ini lagi zamannya Paralympics ya. Iya, kayak mau berkompetisi di olahraga itu juga positif stres. Kayak kamu mau, which is sekarang actually kamu lagi ngurusin koreografi kan, itu pasti stres. Ya. Itu positif atau negatif menurut kamu? I would say positif. I look at it like ini pengalaman baru, dan pengalaman baru yang meng-unlock banyak wishlist aku sebetulnya. Pengen bikin koreografi yang ada komedinya, pengen ngarang tema panjang untuk seluruh pertunjukan dari awal sampai akhir, pengen figure out kelas ini cocoknya narinya apa, pengen figure out, oh ini nanti lightingnya gini, multimedianya gini, nanti si ini masuk hitungan berapa. It's all my wishlist coming true. Yes. Stresnya adalah pertunjukannya Oktober guys. Numpang promo boleh? Bisa ditonton di YouTube nggak? Nggak, ditontonnya di Teater Jakarta tanggal 20 Oktober. Tiket bisa diperoleh di Namarina Dance Academy. Kenapa gue jadi jualan? Mereka harus kasih sesuatu loh, ini masuk, ini jatuhnya. Iya juga. Yeah, but anyway. All kidding aside, but yeah, it's good stress. Bad stressnya adalah setelah melihat jadwal ada beberapa item yang, aduh ini kapan dilatihnya lagi ya? Ada bagian-bagian yang mesti aku refine dengan penari-penarinya, kok di jadwal udah nggak bisa gue selipin lagi nih, kapan lagi nih mau gue benerin nih, gitu deh. Ya, but I want to say bahwa kalau bad stress itu lebih gampang I would not say gampang diselesain, tapi gampang di notice, dideteksi, dikenali. Ya, kayak misalnya contoh yang orang pasti ngerasain semua, dikejar deadline. Yang kadang-kadang lebih serem daripada dikejar macan ya. Atau dikejar debt collector. Aduh, bukan dikejar, itu mah didatengin. Amit-amit jangan sampai. Kebanyakan main game Yakuza yang dikejar debt collector. Ya oke, baik. Ya, kabar Kiryu. Ya, dikejar deadline itu kan kelihatan ya stresnya. Atau sih aku sih honestly speaking, aku kalau udah urusan deadline aku setengahnya juga nggak peduli, karena but then maybe that's me. Gitu, karena aku selalu menganggap pekerjaan adalah pekerjaan. Kalau misalnya aku nggak bisa nyelesain, mereka akan cari orang buat ganti. It's that simple. Ya oke, aku mungkin harus cari kerjaan di tempat lain, tapi but I think itu juga mungkin bisa jadi salah satu contoh buat teman-teman juga, bahwa deadline is deadline. Kalau memang sudah tahu deadline-nya akan terjadi, and it's like right in front of you, kayak besok banget nih, udah tinggal less than 24 hours, ya you do what you can. Aku kadang suka ketawa kalau misalnya ngelihat teman-teman kantor dulu yang waktu masih kerja di marketing agency itu tiba-tiba dibilang, deadline-nya kapan? Deadline-nya kemarin. And I'm like, okay, then there's no point stressing about it karena udah lewat gitu. Kalau yang lain kan jadi malah, aduh ini kok kemarin sih, kita gimana selesainya? I'm like, so what? Yeah. Kalau memang sudah kemarin, ini sudah lewat. Gitu. So no matter kita akan selesaiin hari ini, besok atau lusa, udah telat anyway gitu kan. Kita akan telat anyway, so you know. I don't know, but that's me. Mirip juga dengan menghadapi kemacetan gak sih kalau kita sudah terlambat?
Ya, I would just say wake up earlier and start earlier. Betul. Tapi kan misalnya nih kita sudah di tengah kemacetannya dan kita sudah tahu kita akan terlambat. You can't rewind the day to wake yourself up earlier juga gitu kan. Jadi ya sudah, oke, kita akan terlambat. Kasih notice lah ke siapapun itu yang kita janjian untuk ketemu. Kayak waktu kita mau ke, aku lupa. No, that wasn't you, that was me. Sorry. Ada kemacetan tak terduga. Kayak gue janjian kayak 15 menit lagi nih, tapi gue masih kira-kira kalau menurut Google Map masih 1 jam karena macetnya epic. Ya udah, you tell the other person bahwa sorry banget, gue lagi macet di sini, I'm gonna be late. Kalau memang mau masih ditunggu, I'd be happy. Kalau misalnya mau dipospon, monggo. Kan gitu. Jadi kitanya sendiri juga tenang gitu loh, nggak tergopoh-gopoh datang terlambat karena terlambat terus merasa bersalah. Kan udah bubar duluan tuh composure kita. Udah nggak bisa menghadapi apapun itu dengan baik gitu kan. Itu juga yang aku sering bilang ke murid-murid, termasuk ke penari-penari tokoh ini. Manfaatkan grup WhatsApp untuk kabarin misalnya kalian terlambat karena ada macet, banjir, hujan, angin, apa segala macam. Kabarin. Yang penting kabarin. That's it. We're not gonna judge. Kamu terlambat sih? Enggak. That's on you. Kalian udah gede. Enggak perlu yang diingetin hari ini harus datang jam berapa warm up dulu. Enggak. Paling enggak kabarin, Miss aku telat ya. Kira-kira 10 menit lagi. Oke. Paling enggak we know what to expect gitu kan. And I think also that's dealing with that stressor bahwa being aware bahwa kita bisa punya plan A, plan B, it lifts off a lot of the stress untuk menghadapi apapun itu yang tadinya membuat kita stres gak sih? I don't know, kalau buat aku sih, how should I say this? Aku memang orangnya planning kan, gitu. Planning tapi bukan planning yang sampai meticulous detail gitu, enggak. Planning secukupnya gitu, karena percuma kamu planning kalau kamu terlalu stick sama plan. Ya. Kayak planning, at least menurut aku planning yang baik itu adalah planning yang masih ada ruang buat improv. Iya, karena kalau terlalu strict begitu dihadapi dengan sesuatu yang mendadak, kalian nggak bisa apa-apa. Ya, plan itu nggak pernah 100% jalan sesuai begitu. Pasti adalah hal 1, 2, 3 yang gede atau kecil gitu. Bikin itu jadi miring. Tapi, aku bukan orang yang panikan karena aku tuh biasa planning. I wouldn't say dari kecil, cuman I feel like kenapa aku akhirnya terbiasa jadi planning karena jujur thanks to video games sih. Itu karena aku tuh dari dulu hobinya main simulator games. Ya simulator games karena namanya simulator games gitu. Ya itu mensimulasikan sebuah kejadian nyata yang bisa kamu kerjain lagi dalam bentuk sebuah game kan. It simulates a problem for you to solve. Iya. Okay. Jadi kayak misalnya contoh gampang kayak SimCity. Aku nggak ngomong The Sims ya. The Sims itu it's very very hiburan untuk orang-orang yang pada main The Sims. It's not really solving a problem gitu. Tapi kalau kamu main game kayak SimCity gitu, yang city building games gitu kan. Problem paling gampang yang kepikiran sekarang di kepalaku adalah semakin besar itu kota, semakin kamu mesti mikirin arus trafficnya kan. Gitu. Jadi kayak dari awal tuh udah prepare dulu kalau misalnya di bagian sini bikinnya seperti apa, di bagian sana seperti apa, di sini residential, di situ perkantoran, di situ apa. And then it's sort of like melatih kebiasaan berpikir lebih jauh, lebih panjang gitu. And that applies to a lot of different things gitu, karena it's sort of like training kan. Iya. Kayak misalnya kalau kebarusan kita bisa nonton F1 gitu ya. Pembalap itu kan juga pada sim racing di luar itu. Mereka training sama simulator karena simulator itu mensimulasikan apa yang mungkin kejadian di dunia nyata gitu. Dan itu ngelatih brain muscles-nya untuk kalau kejadian ini berarti gue mesti ini. Kalau ada ini berarti gue mesti kesini. I will say that is the biggest factor kenapa aku bisa jadi seperti ini. But harus ada pemahaman juga bahwa
di atas semuanya, di luar itu melepaskan, again, ini kita udah mulai kayak kaset rusak dalam radio gitu. Melepaskan emosi dari hal masalahnya itu jauh lebih penting daripada simulatornya, karena the moment kamu menempelkan emosi negatif sama itu akan menjadi sebuah kekhawatiran. Ya. Gitu. Dan pada saat itu menjadi sebuah kekhawatiran, ya stres itu datang. Gitu. Karena stres itu kan hasil dari evolusi manusia untuk either fight or flight kan. Untuk ayo kita di sini coba bertahan hidup atau kita kabur gitu. Karena ya kalau zaman dulu kita stresnya adalah kita nggak tahu kita bakal dikejar mastodon atau apa gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya itu tadi, kita dikejar tagihan, stresnya jadi itu gitu. Iya, dan melepaskan emosi itu memang nggak gampang, tapi kadang-kadang itulah yang dibutuhkan untuk, again, stres itu buat aku ya adalah persepsi kita terhadap suatu hal. Halnya bisa macam-macam, bisa sesimpel mau makan tapi rice cookernya lupa dicetek. Biasa terjadi saat sahur. Bener? Tapi bisa juga se-ekstrim kejadian yang sangat-sangat mendadak gitu, kayak waktu ayah meninggal. Kan, dan itu sangat-sangat sudden kan, orang jam 5 masih paginya masih sholat subuh, jam 7 udah nggak ada. Kurang sudden apa gitu. Granted sebelumnya dia ada gejala sesak napas dan segala macam, we never thought of that as the sign of living, orang paginya rapi. Tapi kan kemudian sambil shock juga gitu semenit 2 menit, tapi kan habis itu yang di kepalaku adalah okay, how are we going to deal with this? Apakah mau dibawa, meminjam kata kamu tadi, apakah mau dibawa emosional, mau nangis kelojotan meraung-raung, atau ini diberesin dulu nih segala hal teknisnya nih, urus dulu surat kematiannya dari UGD, urus dulu ambulans, yayasan bunga Kemboja, mandiin, kafanin, apa segala macam, bawa ke rumah, prosesi pemakamannya disolatin dulu, di mana, di masjid yang mana, masjid sebelah rumah, berangkatnya jam berapa, menuju ke sana, ada sepupu, ada saudara, telepon saudara, siapa yang bantu arrange ini, udah selesai dikuburkan, and then we can deal with it our own way malam itu. Dan even besok paginya pun kita kami nggak berlama-lama. Oh, ayah udah nggak ada, nggak. Yang dipikirin adalah okay, ayah udah nggak ada. Now what? Apa yang harus diurus? Apa yang harus dilakukan pertama? Apa yang harus, there's a list of things to do. Jadi tak. Okay, and I think that's how I personally deal with it, karena ya mau nggak mau ngadepin fakta gitu, nggak bisa deny ayah udah nggak ada. Tapi berarti ada yang harus diurus. Yuk kita urus itu secepatnya. Ya. Kalau komparatifnya itu, aku waktu ibuku meninggal, waktu mami pergi itu, karena itu gradual, nggak mendadak ya. Jadi kan dia sakit dulu gitu kan, sakitnya juga cukup lama sebenarnya, satu setengah tahun lah, more or less. Dan pada saat menjelang perginya pun kondisi beliau sudah sangat drop kan ya? Iya, jadi kayak gimana ya? Aku nggak mau nyebut bahwa terus kemudian karena aku tahu dia sakit dari lama, terus aku dari lama juga sudah legowo, enggak gitu. Meskipun that legowo part is a big thing gitu. Artinya memang to a certain point memang harus legowo gitu ya, karena everybody dies in the first place gitu kan. Also mungkin the fact bahwa aku juga sudah terima bahwa semua orang akan pergi suatu hari gitu. Tapi konteksnya biasanya kan kalau misalnya kayak untuk berkaitan sama orang-orang yang dekat seperti itu, yang punya koneksi emosional kan, it gets a bit more difficult untuk lepas gitu ya. Cuman karena waktu itu aku lihat beliau juga kondisinya menurunnya gradual gitu ya, ada prosesnya gitu. Somewhere along the way aku ngerasa kayak ya pada akhirnya semua orang akan pergi. Terus nomor 2, selalu ada 50-50 chance gitu untuk orang itu either dia pergi atau dia sembuh. Gitu kan.
peduli apa kata dokter gitu. Dokter bilang dia punya waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kalau jalannya menyembuh dia akan menyembuh gitu kan. Doctors are wrong all the time, man. To be fair gitu ya. They can be wrong. Iya. Dan waktu itu yang kayak ya sudah gitu. Bukan berarti terus kemudian aku melegowokan ya kalau misalnya dia dari sakit terus kemudian dia pergi ya udah gitu. Enggak, tapi ya at a certain point ya sudah mau diapain. It's not like I can do anything anyway. Ya. Gitu. Kayak kalaupun apalagi konteksnya rumit kan. Beliau ada di Bali, aku di Jakarta, ya aku juga anak tunggal, aku mesti cari nafkah di sini buat ngidupin mereka juga di sana gitu. Aku kan nggak bisa terus dengan mudahnya pergi dari sini pindah ke sana cuman buat ngurusin ibu, terus yang ada aku malah jadi nggak produktif gitu. Dia lebih butuh uang yang bisa aku berikan dari sini, nafkah yang aku bisa kasih untuk ngasih dia makan, untuk beliin dia obat di sana, apa segala macam, ketimbang aku pindah ke sana gitu. Kalau waktu itu pendapatku gitu, dan aku yakin orang pasti akan ada yang nggak setuju. Kenapa kamu nggak pindahnya ke sana, kan di sana bisa cari kerjaan? Nggak segampang itu bro. Atau sis gitu. Tapi ya begitu, akhirnya pilihan itulah yang diambil dan berdamai dengan pilihan itu yang akhirnya I can't do anything more. I only have 2 hands. Ya kan? Tangan cuma 2, kaki cuma 2, kepala cuma 1, badan cuma 1. Aku nggak bisa ada di 2 tempat sekaligus. I really have to pick yang menurut aku is the best option to pick. At that point. Ya. Berdasarkan informasi yang ada gitu. Balik lagi ke situ, berdasarkan informasi yang ada gitu. Ya pada akhirnya pas dia pergi, aku cuman yang kayak ya sudah. Dan pada saat dia pergi dan aku kan juga nggak langsung nangis waktu itu. Kamu kan ingat. It took you like 3 hours to finally process the fact that she's gone. Iya, dan itu pun juga aku nggak membiarkan itu terus kemudian dia berlarut-larut terus aku yang sampai gitu kan nggak. Gitu kayak you just need like both of us in different stances, we just need like one good ugly cry and then that's it. Yeah. It's the part of it's the part of letting go-nya di situ sebenarnya. But ya, itu sih tadi barusan bahwa akhirnya balik lagi ke kalau kita ngomongin ke stresor tadi, ya sahabat baiknya stresor itu sebenarnya bukan sahabat baik ya, untuk menyelesaikan stresor itu sebenarnya yang diperlukan adalah informasi. Iya. Informasi yang secukupnya untuk memutuskan apakah si stresor itu beneran stresor atau enggak. Dan kebanyakan stresor itu kan sebuah masalah ya. Yang menurutku juga sebuah masalah itu adalah persepsi kita gitu. Apakah kita mempersepsikan itu sebagai sebuah masalah. Cuman biasanya suatu hal menjadi stresor pada saat kita melihat itu sebagai masalah. Pertanyaannya adalah, masalah ini mau dibiarin, mau dibawa stres, mau dikhawatirin, atau mau diselesain? Iya. Kan begitu. Bukan begitu bukan? Bukan. Salah. Bukan begitu. Begitu. Kebanyakan bercanda, maaf. No, ya itu benar. Iya kan? Kalau memang ada masalah itu diselesaikan. Jangan dianggurin. Mungkin istilahnya kalau misalnya untuk orang kebanyakan gitu, aku yakin ini pasti nggak akan gampang. Karena orang gue nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya bisa, cuman perlu latihan, gitu. Perlu latihan, perlu pembiasaan, perlu all those things. Dan ya menurutku memang perlu apa ya? Aku pun kaget saat bisa menghadapi. I mean, I don't want to compare with other people, tapi buat aku my biggest stress so far adalah waktu ayah mendadak nggak ada. Itu kayak wow, what is going on? Tapi the fact bahwa aku, ibu dan Dion dan adik bisa menghadapinya dengan relatif cukup tenang, itu that I think is a testament of how we have been training ourselves melalui kegiatan-kegiatan lain yang mungkin stress levelnya tinggi tapi kami bisa hadapi dengan tenang. Karena ya dibiasain begitu, dibiasakan dan kami membiasakan diri kalau ada sesuatu stres yang menghampiri, is it really a stress? Bisa nggak kita menghadapinya dengan tenang? Apakah nggak lebih baik kita hadapi dengan tenang supaya kita bisa berpikir ada hal A mesti dihadapi dengan cara apa? Aku punya informasi apa? Aku bisa nanya ke siapa? Aku bisa mencari tahu dari siapa?
Kan gitu, berpikir step by stepnya kalau sambil panik tuh nggak bisa. Tapi di sini caveatnya adalah itu stres yang immediately kelihatan ya, karena masalahnya kelihatan jelas gitu. Kan ada yang stresornya itu nggak immediately kelihatan gitu, nggak langsung jelas kelihatan, sehingga orang cenderung untuk either mengabaikan atau straight out denying aja bahwa itu adalah sebuah problem. Misalnya gitu. apa nih? I cannot say a contoh gitu, aku nggak bisa bilang contohnya seperti apa, tapi tadi sepanjang kita menyusun topik buat hari ini, aku jadi kepikir karena stres itu kan ada stres yang tidak terlihat. Gitu. Tadi aku sempat ngobrol sama kamu sebelum kita mulai rekaman, stres yang di bawah sadar istilahnya gitu. Stres di bawah sadar ini kan ya sebenarnya adalah hal yang membuat dia stres, tetapi itu tadi kayak di awal attitude kita terhadap stres ini apa. Kalau misalnya attitude-nya adalah ya aku tahu ini membuat aku stres, tapi aku mencoba untuk menjaga supaya ini tidak membuatku lebih stres dari aku secara normalnya gitu. Ketimbang ada orang yang memang dia flat out deny gitu ya, menyangkal bahwa enggak kok gue nggak stres. Gitu. Yang justru malah kemudian dia di depan orang dia akan mengakui dengan lantang, dengan gampangnya gitu. Enggak gue nggak stres. Tapi di bawah sadar si otak ini kan berpikir terus aduh gue mesti gimana ini apa segala macam gitu. I feel like itu tadi si denial itu sebenarnya it's very dangerous gitu, sangat berbahaya untuk orang yang memang sedang mengalami stres itu gitu, ketimbang mengakui bahwa my condition is not good, gue lagi nggak baik-baik aja, tapi I'm trying to deal with it as best as I can gitu. Kayak menerima bahwa memang dia punya masalah itu lebih membawa keuntungan, lebih beneficial buat dia ketimbang dia enggak kok gue nggak stres. The moment you acknowledge that you have a problem, the easier it is to fix in a way. Ya kan? Karena sebetulnya stres itu kan salah satu masalah ya yang harus diselesaikan. Dan masalah ini kan kayak beberapa podcast yang kemarin, masalah itu kan datang terus gitu. Nggak terus kemudian suatu hari kita obviously tanpa masalah apapun, karena kayak mungkin kayak orang yang kayaknya 80 triliun aja pasti punya masalah gitu. Cuman masalahnya beda. Mereka punya versi masalah 80 triliun gitu kan. Skop masalahnya beda sama kita yang mesti mikirin tagihan besok bayarnya seperti apa gitu. Nanti yang versi gaji UMR beda lagi, versi dengan segala macam versinya. So masalah dan stressor ini kan is very subjektif. Betul. Gitu. So tapi dengan subjektivitas itu justru makanya kenapa kita bisa bilang bahwa akan lebih gampang kalau kita mengakui bahwa memang masalah itu ada dan kita memang mencoba untuk menghadapinya dengan senyuman, istilahnya. Mengutip lagunya Dewa. Hadapi dengan senyuman ketimbang denial atau over embracing the problem. Nah, kalau over embracing aku nggak tahu tuh apa, tapi kalau denial is an issue. Denial sih denial pasti issue. Tapi kan ada juga yang kayak, aduh gue stres nih, stresnya diomongin doang, nggak dipecahkan, kan nggak menyelesaikan masalah, Teh Yura. Anaknya masa kini banget ya. Iya, berusaha up to date meskipun gagal. But anyway, but you know what I mean kan? But yeah. Pasti pernah lah di kehidupanmu bertemu dengan orang yang dikit-dikit bilang, gue stres nih begini, gue stres deh, gue gini. Diomongin terus, diselesain nggak? Again, ini rasanya balik ke omongan kita beberapa hari yang lalu mengenai terminologi, bahwa terminologi stres. Maksudnya gini. Artinya, udah mulai gemes nih, gue mundur dulu. Enggak, karena aku gemesnya gini, karena kita kan sebagai seorang manusia, kita punya mulut, punya dua kuping gitu kan ya. Dan semua ini kan terkoneksi satu sama lain, ke otak, iya ke hati, iya ke whatever it is gitu.
aku tuh percaya banget sama paham yang mengatakan bahwa apapun yang kita ucapkan itu akan didengar sendiri oleh diri, terus kemudian akan diserap lagi oleh diri, gitu. Jadi kayak at the moment bahwa kita mengatakan, aduh aku nih stres ya, secara otomatis badan itu akan berespon bahwa kamu lagi stres, gitu. Yuk kita stres yuk. Kan beda attitude cara ngomongnya antara tadi barusan ngomong, aduh aku nih stres gitu, sama oh ya aku stres tapi I'm gonna be okay, karena attitude-nya beda gitu. So attitude actually plays a big role. Attitude garis miring di bawahnya ada emosi. Iya. Ya kan? Kayak sikap kita menghadapi sesuatu, termasuk ya stressor ini, baik yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan, itu actually akan berkontribusi besar terhadap apakah kita bisa menghadapi stressor itu dengan baik atau enggak. Setuju. Gitu. Karena nggak ada orang yang nggak stres. Gitu. Cuman kemudian apakah yang dihadapi masalah yang apakah hal yang dihadapi orang ini memang berupa stresor yang memang pantas disebut stresor atau enggak, hanya orang itu yang tahu. Ya. Gitu. Jadi aku juga mau nyampein di sini jangan serta-merta mengabaikan atau merendahkan keluhan orang lain seperti gitu aja stres. Ya, jangan juga ya. Maksudnya bukan itu. Tapi mungkin juga buat teman-teman yang menghadapi teman yang lain yang sering banget bilang, aduh gue stres nih. Mungkin ada baiknya diajak ngomong. Iya, itu akan lebih nyelesain. Apa yang bikin lo stres? Apa yang lagi lo adepin? Apa yang lagi ada di depan lo nih? Apa yang mesti lo selesain sekarang? Apa yang bikin lo keburu-buru? Apa yang bikin lo deg-degan? Apa yang bikin lo gak bisa tidur? Apa sih yang sedang terjadi? Keluarga lo baik-baik aja? Ajak ngopi lah, ajak ngobrol. Kadang orang tuh cuma pengen didengerin. Iya, butuh ngosongin trash bin aja. Karena kalau ada kan orang-orang yang memang dia verbal sekali ya. Jadi kalau isi otaknya penuh kayak benang kusut, gak bisa dikeluarin dengan ngomong, ya selamanya akan kusut di dalam kepala dia. Tentu tidak dengan dipaksa ya. Iya. Tapi kalau dibujuk. Orangnya mau. Dibujuk, ya, dipaksa tidak. Mungkin itu salah satu strategi untuk menghadapi dan berdamai dengan stres adalah satu, oke, gue stres, admit dulu ke diri sendiri, tapi tidak dengan emosi. Kalau iya nggak sih? Nggak, aku barusan tiba-tiba kepikir yang itu bagian itu iya, cuman aku barusan tiba-tiba kepikir karena ada orang yang I know some people yang dia melepaskan stresnya dengan membantu melepaskan stres orang lain. Oh iya, ada. Gitu. Aku juga punya teman yang gitu. Jadi dia lebih fokus sama masalah yang sedang dialami orang lain, sehingga fokus ya keseluruhan dia lebih ke arah gimana caranya dia bisa ngebantuin si orang ini. Sementara masalahnya dia sendiri dia Ntar dulu. Gitu, dia lepaskan atau dia lupakan atau dia abaikan. Yang which is nggak bagus juga sebenarnya, karena itu just postponing things, gitu kan. Yang cuman menunda-nunda akhirnya jadinya gitu. What do you say about that? Depends. Karena ada orang yang menemukan pleasure, for lack of a better word, dengan melihat masalah orang lain selesai karena dia bantu. Ada juga orang yang memang to the other extreme adalah dia menyibukkan dirinya dengan hal lain, termasuk membantu orang lain, karena dia nggak mau mikirin masalahnya sendiri. Masalahnya adalah nih, di podcast ini banyak banget kata masalah. Anyway, masalahnya adalah masalah yang dia pendem, dia tunda-tunda itu belum tentu selesaikan dengan dia tidak mengindahkan masalah itu gitu loh. Ini kalau kita word count, kita udah ngomong masalah berapa kali nih di podcast ini, banyak banget. Memang itu topiknya kan, berdamai. Ya, berdamai dengan masalah. Masalah akan selalu ada. Episode ini adalah mengenali, lebih karena mengenali dulu apa sih stres itu kan. Gitu. Jadi ya itu tadi, bahwa aku sih cuman mau ngingetin aja bahwa stres itu ada yang nggak kelihatan. Ya. Gitu. Bahwa kalau misalnya kayak tadi kamu ngasih contoh yang bagus banget, yang anak
Anak kecil biduran. Oh yang sebelum kita on air ya? On air sebelum kita rekaman. Ya ada kasus ini di Inggris. Ada anak usia TK atau SD aku lupa. For some reason ada periode setiap kali dia mau berangkat sekolah dia tiba-tiba biduran eczema disebutnya apa sih, gatal-gatal kulit, pecah-pecah, eksim itu kayak tiba-tiba flare up aja gitu. Jadi ibunya mesti izin ke sekolahnya, mohon maaf anak saya nggak bisa masuk. Dan itu terjadi berkali-kali. Setelah diteliti ternyata anak ini punya anxiety sama salah satu teman sekolahnya atau salah satu mata pelajaran atau adalah pokoknya yang membuat dia stres dan manifestnya ke biduran. Dan kalau dia flare up itu ibunya bilang oke, kamu gak usah sekolah, dan ibunya punya obat salep yang dibalur ke badan anaknya. Dan dia merasa iya, because if I get my skin apa gitu, dia bilang mommy rubs ointment on me, it feels cool, I can feel mommy's hand on me. Tapi ibunya sempat nggak tahu kenapa ini anak sering sekali punya flare up penyakit kulit, dikirain alergi. Ternyata dia alergi sama sekolah. Jadi bukan obatnya, tapi bukan obatnya, bentuk perbuatan. Iya, dia menemukan kedamaian itu kalau dia tidak sekolah dan dia diurus oleh ibunya. Dan diurusnya kebetulan ibunya mungkin yang apa ya kan namanya ngebalur obat ya, pasti kan kena ke tangannya, kena ke badannya, kena apanya. Itu di situ tuh dia merasa sangat nyaman. Bisa aja, aku sih duga, aku lupa cerita persisnya akhirnya sebetulnya diagnosisnya kenapa, but I'm guessing anak ini memang sangat attached dengan ibunya, sehingga untuk membuat dia disayang tanda kutip oleh ibunya ya dia flare up seperti itu. No, I don't wanna go. Mungkin dalam hatinya gitu, mungkin subconsciousnya adalah aku nggak mau pergi sekolah, aku pengen di rumah sama mami. Ada kan anak kecil yang emang lagi harinya aja gitu, dia nggak mau sekolah, mau dibujuk kayak mau di apa nggak mau. Nah itu dia manifestasinya seperti itu. But that's a 5-year-old. Ya, but it's easy karena 5-year-old biasanya ya anak seumur segitu mereka lebih jujur sama apa yang mereka rasain. Cuman kan justru karena mereka belum bisa mengarticulate bahwa I'm stressed and I don't want to go out, manifestasinya di situ. Itu kan jadi salah satu contoh denial of stress itu kan, disimpan, manifestnya jadi itu. So, which is actually this is a good segue ke hal kita yang berikutnya, apa metode-metode praktis untuk menangani stres. Ya kalau aku sih yang paling gampang nomor 1 tarik nafas dulu ya. Tarik nafas itu menurunkan, karena biasanya kalau dihadapi dengan stres kan detak jantung kita naik, which is good untuk survival mode. Karena dengan naiknya detak jantung, correct me if I'm wrong, darah ngalir lebih banyak ke organ-organ tubuh kita, jadi kita siap. Misalnya kita harus lari, misalnya kita harus berbuat sesuatu dengan cepat. Tapi begitu darah mompa, otak tuh kayak berhenti bekerja gak sih? It's all reflex. Gak bisa mikir. Iya. Karena darahnya di-redirect ke otot. Di-redirect ke otot kan, makanya orang kayak gak bisa mikir. Nah, kalau kita mencoba tarik napas, jeda sebentar, otak tuh punya loh kapasitas untuk jeda. Begitu kita tarik napas, detak jantung turun, darah gak segitu cepat ngalirnya, baru kita bisa berpikir dengan lebih tenang. Mungkin belum tenang banget, tapi paling nggak lebih tenang. Oke, ada masalah, yuk kita ngadepinnya gimana nih? Ya, dan itu mungkin satu hal yang orang kadang suka lupa kali ya. At least sepenglihatan aku, bahwa kita tuh sebenarnya punya waktu lebih banyak dari yang kita kira untuk menarik nafas dan mengakses kembali apa yang sedang kita hadapin. Jadi otaknya jadi kayak tim pencari fakta gitu kan? Nggak necessarily, tetapi paling nggak untuk paling nggak bikin sadar dulu bahwa kamu tuh lagi berdiri dalam situasi seperti apa sih sekarang. Iya, maksudnya gitu. Mencari fakta tuh mencari fakta dalam konteks apa sih yang sedang gue hadapin, gue ada di mana. Karena kan ini balik ke, nggak tahu pernah diomongin nggak di podcast, kayaknya pernah. Balik lagi ke, ya kita kan hanya bisa melakukan hal-hal tertentu berdasarkan informasi yang kita punya.
Pernah, aku lupa di podcast mana. Pernah. Jadi kayak kalau misalnya dan ngambil nafas itu juga nggak perlu yang gimana banget. Jadi kayak udah tenang aja, bukan tenang dalam artian gimana, tapi stay put. And then kalau misalnya memang harus nyandar, terus kemudian ya tarik nafas dalam 1, 2, 3 kali gitu. Kalau perlu ditahan sebentar baru diembusin lagi. Itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau kita mau ngomongin teknik, ada teknik 478, ada apa segala macam. Tapi sebenarnya sesimpel. That's for another. Iya, sesimpel narik nafas 1, 2 kali itu sudah jauh lebih membantu gitu. Baru dari situ terus kemudian ya biarkan otak itu mengakses ulang, ya kamu lagi ada di mana, apa yang sedang kamu alamin, sebenarnya kamu itu mau ngapain tadinya, dan lain sebagainya. Ada siapa aja di sekitar kamu, ada yang bisa kamu minta tolong enggak? Masalahnya sebenarnya apa? Iya. Gitu. Intinya itu sebetulnya kan. Masalahnya sebenarnya apa? Masalahnya sebenarnya apa dan sebenarnya aku nih ngerasa apa sama masalah ini? Iya. Gitu. Kenapa menjadi masalah? Karena ya kalau misalnya kita ngelihatnya sekilas, semua masalah akan terasa sangat besar. Tapi ternyata setelah kita tenang sebentar, pas sudah tahu situasi kondisinya apa, lebih banyak informasi yang kita dapat, fakta yang diperoleh, oh ternyata bisa kok ditangani, atau ternyata nggak harus sekarang ditanganinya. Ini kita kan balik lagi ngomongin hal-hal yang kemarin kita omongin sebenarnya ini kayak lebih baik reflektif dulu ketimbang reaktif. Gitu. Karena kalau kita udah mulai reaktif, kita kadang tidak bisa memutuskan dengan baik reaksi kita seperti apa karena kita didorong oleh emosi kan. Iya. Gitu. Dan meskipun kunci besarnya adalah melepaskan emosi dari menghadapi masalah, itu bukan sesuatu yang semua orang bisa lakukan dengan mudah. Perlu latihan. Gitu. Jadi bahkan untuk orang yang sudah berlatih berkali-kali pun mungkin itu juga nggak akan terlalu gampang untuk dilakukan gitu. Meskipun ya memang itu kuncinya sebenarnya. Cuman pada akhirnya memang itu tidak gampang. Dan terus kemudian balik lagi ke tadi bahwa sikap yang positif itu akan membawa positif lagi ke yang berikutnya. Ya. Dan akhirnya karena itu sudah menjadi sesuatu yang that's not the right term. Aku mau bilang turun temurun, enggak, yang terus menerus dilakukan. Jadi kebiasaan. Ya, menjadi sebuah habit. Yang menjadi sebuah habit itu akhirnya kita jadi kayak dihadapin apa ya? Iya, enggak masalah. Mungkin enggak immediately tenang, tapi paling enggak it doesn't get to you. Bahasa Inggrisnya gitu, kayak you stop yourself from spiraling enggak sih? Iya. Sebetulnya spiral itu kan yang mau dihindari. Kayak there are certain things yang sebenarnya mau kita gimanain juga, ya kita nggak bisa apa-apain. Iya. Gitu. I would not say legowo, karena kalau legowo memang ujungnya ada legowonya, cuman nggak terus kemudian kamu harus langsung melegowokan bahwa oh ya udah ini ya sudah memang begitu, nggak, karena itu perlu proses juga sendiri. Nggak, bukan gitu, karena ini aku mau tambahin yang kita belum pernah sebut dari awal menurut aku. Legowo itu harus ada pertimbangannya kapan mau legowo. Karena kalau kamu terlalu cepat legowo, itu berarti kamu give up. Oh ya. Ya. Gitu. Kita dari dulu kita selalu preaching mengenai legowoin aja. Tetapi itu adalah hasil akhirnya, langkah terakhir yang harus diambil, bahwa pada akhirnya kita nggak bisa melakukan apapun itu sendiri, semuanya sesuai keinginan. Jadi harus ada some degree of legowo untuk bisa ya lanjut terus. Tetapi kalau di awal kamu sudah legowo duluan, ya sudah biarin aja. Jadi nerimo, pasrah. Iya, and that is not good. Ya, gitu, jadi kayak nggak berbuat apa-apa. Betul, karena pada akhirnya ya kamu tetap harus ada effort yang kamu keluarkan untuk membuat masalah itu atau selesaikan. Legowo itu baru bisa datang setelah kamu mencoba melakukan apapun selama itu dalam kendali kita. Betul.
Dan kalau misalnya mau diambil konteksnya bahwa legowo itu harus ada di depan, legowo itu berarti bentuknya adalah menerima bahwa kalau misalnya ini sudah begitu keras aku usahakan tetapi ternyata masih tidak berhasil juga, ya sudah. Baru di situ. Tapi tidak dengan bentuknya, iya sudahlah mau gimanain juga nggak bakalan bisa. Itu nyerah. Itu bukan legowo. Itu nyerah. Gitu. Ya, I agree. Dan tidak dengan konteks bahwa kalau misalnya kita mengerti bahwa legowo itu adalah hasil akhirnya, kita nggak 100% sama usaha, nggak usahanya tetap 100%. Ya, justru setelah usaha 100% itu, kalau masih tidak berhasil, then you can let go and also saying, I did everything within my power and it doesn't work. Bukan tanpa usaha. Aku mau tambahin, mungkin legowo yang di depan itu adalah menerima bahwa oke, gue punya masalah. Iya. Menerima bahwa oke, gue harus hadepin nih masalah. Ini masalah nggak akan selesai kalau gue nggak ngadepin. Contoh kasar, tadi ayah nggak ada, ya gue mesti ngadepin. I have to accept the fact bahwa ya faktanya begini. Dan fakta berikutnya adalah banyak nih yang mesti diurus. Oke, satu-satu dari awal. Yang mana dulu? Yang gampang dulu. Oke, ini. Kayak ngadepin misalnya nih kamu mau reparasi komputer tiba-tiba dikasih harga sekian jedek gitu, pasti kan ada masa sih segitu? Bisa dong orang bereaksi dengan ya masa segitu harganya? Naik dong nada otaknya naik. But calm down. Oke, harga segitu breakdownnya apa? Kan logikanya gitu kan, kita kalau dihadapin sama duit tuh kita justify dulu. Oke, ini karena termasuk apa aja sih? Tahu nggak kenapa? Karena kita nge-attach emosi sama duit. Iya. Jadi ini yang nanti minggu depan kita bahas. Tapi ya itu tadi bahwa kelegowoan itu adalah langkah pertama, tapi bukan langkah yang paling depan. Ya. If that makes any sense, it kind of sounds weird, but itu adalah langkah pertama untuk menjadi sebuah attitude yang lebih positif, dan ini balik lagi, positivitas itu akan berbuah positivitas lagi ke yang lain gitu. Kita nggak perlu ngomong kalau misalnya contohnya kayak kita mau bikin hidup yang lebih tangguh gitu, nanti ujung-ujungnya masuk self discovery bootcamp gitu. Kalau mau ikut itu aja sebenarnya. Tapi kalau kita mau ngomongin gimana caranya kita jadi lebih tangguh untuk ngadepin stres gitu, yang paling gampang adalah itu tadi, bahwa memahami dulu bahwa kita lagi ada di mana, berdiri di mana, apa segala macam, terus kemudian tidak membiarkan emosi itu langsung mengikat, sama menerima, which is legowo, menerima bahwa gitu hal itu legowo ini aku mungkin lebih tepatnya itu kali translationnya, bahwa itu bukan melepaskan tetapi menerima. Gitu, menerima bahwa ya apapun yang kita lakukan, kita pokoknya sudah berusaha 100%. Gitu. Untuk hal lain, contohnya kayak tidur lebih baik, makan yang lebih sehat, berolahraga secara rutin, itu kayaknya orang lain udah banyak ngebahas ya. Iya. Gitu. Jadi, dan itu memang ada benernya, gitu ya. Tetap sih advice kita mungkin bukan profesional medis gitu, tapi kita tetap menyarankan bahwa ya sibuk itu adalah cara paling gampang untuk tidak stres, karena sibuk yang sehat ya. Karena kayak orang-orang yang, aku ngambil contohnya gampang ini deh, orang Jepang yang kita kan suka nonton di YouTube, yang tiba-tiba ada orang umur 85 90 masih kerja di dapur di restoran punya dia, masih narik yatai. Iya, masih narik yatai untuk yang pada nggak tahu, itu kayak kaki 5 gitu di Jepang yang dia mesti bawa setiap hari. Kayak gerobak deh. Bukanya malam, antara dari jam 5 sampai jam pagi gitu, yang pokoknya ya I don't know, keren sih menurut aku gitu. Tapi ya akhirnya kan ini adalah orang tua yang memang dia menyibukkan diri, karena itu jauh lebih baik daripada dia diam di rumah. Iya. Gitu. Do something. Iya. Bahkan sesimpel berpikir aja itu juga akan membantu gitu. Karena contohnya kayak orang-orang yang kena Alzheimer gitu kan. Ya
atau demensia gitu. Untuk mencegah itu kan biasanya saran dari dokter adalah ya lebih banyak aktif, lebih banyak berpikir, lebih banyak main kuis biasanya, ngisi TTS, Scrabble, problem TTS, solving gitu kan. Sudoku, whatever. Sudoku mungkin agak terlalu advance, but anyway. Ya, tapi intinya adalah supaya otak itu nggak berhenti aktif, gitu. Otaknya tetap work out. And that applies also to emotional harmony gitu, bahwa kalau misalnya kita mau tetap badan yang sehat akan membuat kita jauh lebih damai. Jauh lebih damai dan jauh lebih bisa menghadapi apapun dengan lebih baik. Ya, dan bukan ironisnya sih, dan bagusnya adalah bahwa yang namanya, kan orang suka bilang mens sana in corpore sano, itu kan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu sebaliknya juga berlaku. Gitu. Kalau badannya udah mulai... No, it's self-feeding. Oh. Jadi kayak, kalau mens sana in corpore sano kan orang nyebutnya bahwa di badannya mesti sehat dulu baru jiwanya kuat. Sebenarnya itu self-feeding juga, bahwa dengan jiwa yang kuat, kamu secara serta-merta akan menjaga badan kamu tetap sehat. Iya, karena kamu lebih sadar, oh ini waktunya gue makan, ini waktunya gue olahraga, ini waktunya gue tidur, lebih dengerin badan. Iya. Jadi, karena alarmnya jalan. Iya, jadi itu ya it's a loop, dia muter terus gitu. Jadi nggak ada satu yang lebih penting dari yang lain, dua-duanya sama-sama penting. Gitu. Jadi kayak untuk menghindari stres itu, karena kita nggak bisa menolak stres itu kan datang dari macam-macam, bisa dari masalah ya, biasanya sih memang dari masalah, dan kita nggak pernah tahu dia munculnya dari mana, kapan, dalam bentuk seperti apa. Ya, tiba-tiba ada. But again, menurutku balik lagi ke yang aku bilang di awal, apapun bisa kita anggap sebagai stresor. Pertanyaannya adalah, mau kita attach si stresor ini seberapa levelnya? Apakah betulan ini masalah besar, atau ternyata sebetulnya masalah kecil, atau ternyata sebetulnya bukan masalah sama sekali, setelah kita teliti dengan kepala dingin, dengan otak yang bekerja dengan tenang, dengan logis, dengan planning, dan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baru kita menghadapi si masalah itu. Kalaupun informasinya termasuk gue lagi gak siap nih ngadepin ini, ya sudah, mundur dulu sebentar. Masalahnya gak akan kemana-mana, tapi kalau kita menghadapi dengan kondisi yang gak siap, ya gak akan selesai juga. Gitu kan, lebih baik kita mundur dulu, tarik napas dulu, make sure kitanya settle, body, mind, and soul. Kalau perlu, kalau teman-teman ada yang suka meditasi, mungkin meditasi sejenak, biar lebih align sama semesta. Iya, kalau aku personally, aku meditasi, dulu sering aku meditasi, tapi aku meditasi lebih ke arah kayak, I don't know, this even make sense, karena kalau orang bilang meditasi itu kosongkan pikiran gitu. No, it doesn't, no, that's not it, that's not meditation by the way. Iya, aku nggak bisa, kayak aku yang ada kalau aku meditasi, aku jadi berpikir lebih serius gitu. What is life? Pondering gitu kan. Ya kalau cuman what is life nggak usah meditasi lah, batasan aja aku di kamar mandi tiba-tiba kepikir kalau gue besok pergi mati gitu ya gimana? Itu stresor kan? Pada akhirnya awal kalau untuk orang banyak mungkin ya jadi stresor. Waduh kalau gue mati besok gimana kan? That's exactly my point. Mesti mikirin orang tua, anak, istri, terus ini perusahaan gimana, terus kantor gimana, apa segala macam. But aku punya feeling apa? This all these things, I'm sorry, itu kan hal-hal duniawi ya. Ya. Gitu. Jadi kayak once you're gone, you're gone. Gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang bilangnya kalau kamu mati besok gimana ya? Besok oke, mungkin dalam jangka waktu berapa lama? Besok. Apakah jam 00? Is it in 2 hours? Gitu, jam 00.00, atau apakah itu masih besok pagi jam 6, atau mungkin besok sampai jam 11.59 malam. Kita nggak tahu nih besoknya kapan. Gitu kan. Ya, tapi kan terus kemudian karena kamu nggak tahu dan karena waktunya nggak cukup untuk mau ngapain aja, ya sudah. It's not like you can do anything gitu loh, kalau memang sudah digarisin bakalan pergi gitu kan. Semoga nggak ya. Makanya terus kemudian akhirnya yang paling gampang adalah attitude-nya ya enjoy your days. Ya. Gitu, enjoy your days and do
as much as you can, 100% ke apapun itu. Agree. Gitu. Dan kita akan kembali minggu depan dengan topik harmoni emosi. Harmoni emosi kan, I think. Ya. Judulnya belum tahu, tapi kira-kira emotional harmony. Navigating feelings with grace. Kita ngomongin gimana caranya emotional handling lah istilahnya gitu. Sedap. Jadi, cukup kali ya. Dia udah lelah kayaknya. Aku udah ngantuk asli. Udah mulai kriap-kriap. Kayaknya abis berdamai dengan stres. Mungkin ngantuk itu tanda soul kamu pengen go to deeper level untuk memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Anyway, terima kasih ya guys sudah menyimak obrolan kami. Semoga gak makin stres dengerinnya, supaya gak ketinggalan episode berikutnya yang tadi disebut sama Aldi. Atau kalau pengen dengerin episode-episode yang kemarin, silakan jangan lupa follow podcast kami. Temukan Dirimu Bersama Kokona ada di Spotify dan di YouTube. Silakan di subscribe, di like, di komen, please banget. Di sharing. Buat orang lain pada dengerin. Yes, dan kalau pengen tahu lebih banyak update-update, tips-tips, quotes mungkin selama bulan ini akan banyak quotes seputar kedamaian. Asik. Dan kecuali orangnya gak kepengen damai ya. Mohon maaf nih ya. Bebas. Ngajak berantem terus gitu. Ngajak berantem. Tapi kalau kalian ingin mencari kedamaian, no, that's not the way. Kalau kalian ingin tahu tips-tips dari kami, silakan. Kenapa jadi panjang sih endingnya? Silakan follow Instagram kami di @kokona.id dan komen, saran, curhat, ajakan ngopi, kolaborasi, ajakan collab. Yuk mari. Ada yang pengen jadi guest di podcast ini boleh loh. Kalau ada yang mau komplain juga lebih baik sambil ngopi. Ya, yuk. Enakan gitu kan, kalau komplain kan enakan ngomong langsung ke orangnya. Betul, kan? Setuju. Atau bisa di email ke admin@kokona.id untuk urusan apapun. Termasuk kalau mau curhat juga bisa ke situ. Atau ke WA 087789822999 tuh 9-nya 3 kalian di belakang, nanti kita balas hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu ya. Yang itu Aldi. Yang itu Danti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.